Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang sistem pernapasan pada manusia dan kapasitas udara melalui podcast kami. Terlebih dahulu perkenalan ya. Halo teman-teman, nama saya Aurelia Miranda Delorsa Simanjuntak. Saya dari kelompok 2, kelas 8C, nomor absen 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldi, saya dari kelas 8C. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Saluran pernapasan adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses pernapasan. Urutan pernapasan pada manusia. Yang pertama ada rongga hidung, faring, laring, trakea, dan yang terakhir adalah paru-paru. Di dalam paru-paru tersebut terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kapasitas paru-paru pada manusia. Kapasitas paru-paru pada manusia biasa mencapai 4.500 cc yang biasa disebut sebagai kapasitas total pernapasan manusia. Pada keadaan normal, kegiatan inspirasi dan kegiatan ekspirasi dalam pernapasan hanya menggunakan 500 cc volume udara pernapasan atau disebut sebagai kapasitas tidal. Bagaimana kapasitas paru-paru pada manusia? Pada laki-laki normal, kapasitas paru-parunya adalah 4-5 liter. Sedangkan pada perempuan normal, kapasitas paru-parunya adalah 3-4 liter. Tetapi jika paru-paru dalam keadaan normal, keduanya paru-paru dapat menampung udara sebanyak 6 liter. Seiring dengan bertambahan usia, kapasitas paru-paru dan fungsinya akan mengalami penurunan, terutama setelah memasuki usia dewasa. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kapasitas paru-paru berkurang, di antaranya usia penuaan dapat membuat otot diafragma menjadi lebih lemah sehingga mengurangi elastis jaringan paru-paru dan otot dada yang berperan dalam proses pernapasan. Penyakit paru restriktif. Penyakit paru restriktif merupakan kondisi ketika paru-paru tidak menyimpan udara terlalu banyak. Kondisi terkait peningkatan kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru juga bisa mengalami peningkatan. Beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan peningkatan kapasitas paru-paru adalah penyakit paru obstruktif kronis atau di kependekannya adalah PPOK, asma, bronkiektasis. Cara mencegah kapasitas paru-paru: berolahraga secara rutin dan melakukan berbagai latihan untuk memperkuat fungsi dan kapasitas paru-paru seperti latihan pernapasan, otot diafragma, dan yoga. Berhenti merokok serta menghindari paparan asap rokok. Menerapkan pola makan sehat termasuk memperbanyak asupan makanan yang kaya akan antioksidan. Meningkatkan kualitas udara dalam ruangan menggunakan alat penyaring udara dan melengkapi imunisasi untuk mencegah infeksi paru-paru, misalnya dengan mendapatkan vaksin flu dan vaksin pneumonia. Poster sistem pernapasan pada udara dan kapasitas udara. Di dalam poster tersebut ada pengertian tentang sistem pernapasan pada manusia dan kapasitas udara seperti yang sudah dijelaskan oleh saya dan Aldi. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton podcast kami. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe ya. Maaf jika ada pengucapan dan pengetikan yang salah. Terima kasih.